Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa. Kalau kita ke kota misalkan, mungkin di hotel-hotel mewah itu pakai tisu tidak ada air, bingung kan kita? Atau misalkan ya tisu ada, barang teh rek kieu urang, China air tisu hungkul, jabarek sholat. Bingung mah, tapi lamun geus nyaho ilmuna gampang. Ya, satu, boleh selain batu itu asal syaratnya 5 tadi. Kemudian yang kedua, tadi kan harus 3 batu nih syaratnya 1 ya. Yang kedua, wa ayyun ko mahalu atau wa ayyun kial mahal. Yang kedua harus bersih tempatnya, tempat keluar najis tadi. Makanya batunya, tisunya harus yang bisa mengangkat. Jadi harus bersih. Kalau belum bersih tadi 3 belum bersih, tambah 4, tambah lagi 1 5. Jadi harus ganjil. Sebab Allah suka kepada yang ganjil. Tidak bersih 5, tambah lagi 1 6. Ya. Tambah lagi tuh 7. Jadi sekali lagi, walaupun misalkan hanya 2 batu, hanya 2 tisu bersih, itu tidak sah, tetap harus 3. Ataupun di dalam syarah Sapina itu ada ya, bisalah sati atrof, batunya tuh 1 tapi mempunyai 3 sisi, boleh dipakai. Contoh nih saya bawa, ini anggap ini batu ya, tapi kardus. Ini 3 sisi, 1 sisi, 2 sisi, 3 sisi. Ini boleh dipakai, ininya boleh. Berarti ini 1, 2, 3, udah sah. Tapi jangan yang runcing, bahaya. Ya jangan yang runcing. Ya. Nah, bisa dipakai yang 1 ini, 2 ini, 3. Ini namanya bisalah sati atrofil hajar. Jadi 1 batu tapi 3 sisi boleh dipakai. Boleh dipakai. Jadi yang kedua syaratnya beristinja dengan batu atau sejenisnya itu harus bersih tempat keluarnya najis. Yang kedua. Yang ketiga wa alla yajiba lan yenta ora aking opo an najsu najis. Dan tidak kering najisnya, tidak sampai kering. Ya kalau apa ya, kalau misalkan kita habis BAB atau misalkan habis buang air kecil, ngerokok dulu kali misalkan ya, BAB udah tapi ngerokok dulu, kalau cowok bisa jadi kering tuh misalkan, itu tidak boleh beristinja dengan batu atau tisu. Jadi jangan sampai kering najisnya. Bisi ya mah, bisi kita ya, kalau mau pakai tisu di Jakarta gimana lah, ketemu dengan tisu tidak ada air, gimana ya caranya? Tapi sekarang karena ngaji di Kurbil Mustafa, jadi tahu ya syaratnya ada 8. Yang ketiga syaratnya yaitu wa alla yajiba an najsu, tidak boleh najisnya itu sampai mengering. Lain kieu maksudna merentos BAB kaciteureum heula, lain maksudna mengering we lah, intinya arti meren, jangan sampai kering, itu tidak sah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala yantakila lan yenta olah alih, atau tidak berpindah-pindah najisnya. Ya. Tidak berpindah-pindah. Jadi yang berapa tuh? Yang keempat. Wala yantakila, tidak berpindah. Tidak berpindah itu maksudnya bagaimana? Jadi si najis ya, yang BAB atau kita buang air kecil, jadi 1 jalur, tidak pindah ke kiri dan ke kanan. Kalau sudah ada kiri kanan, kotorannya berpindah tuh sudah tidak sah lagi, tidak boleh lagi beristinja dengan tisu atau dengan batu. Jadi udah cik Sunda mah umprat ampret lahnya. Ulah itu teh, salah berarti. Pokoknya lamun gas kitu kan dina real aja, di real iya menceritakan rada bisi ya, tapi harus diceritakan gitu kan. Jadi di realnya lah mun BAB teh mungkin kan bisi ke kiri beuteuh ngencret bener tuh. Kan umprat ampret. Itu wala yang takila tidak boleh. Jadi syarat yang keempat adalah tidak boleh berpindah najis itu. Ya, tidak boleh ke kiri ke kanan, atau kalau buang air kecil jadi kemana-mana gitu, maaf, kepada kubul laki-laki atau kubul perempuan, kemaluan laki-laki, geus umprat ampret kemana-mana, itu sudah tidak boleh lagi memakai batu atau memakai tisu. Itu yang keempat.
Yang kelima, wala yatroa lan ora tumeka alaihi ngate najis akhorun najis kanggone. Tidak boleh ada atau datang lagi satu najis, ada lagi najis yang lain. Kan sudah najis nih, kita habis BAB, habis kencing. Jangan ada najis yang baru nempel lagi. Contoh, kita habis BAB nih di WC. Kan meren di tempat kloset itu ada air, bener nggak? Nah saking kencengnya ngampret kacaina kaluhur. Itu kagak boleh. Atau najis apa aja yang di sekitar kita itu tidak boleh. Itu tidak sah beristinja dengan batu atau dengan tisu. Kemudian wala yuzawwija, dan tidak boleh melewati najis itu subhatahu kepada subhatahu teh bujur, muncik sudah mebirit, ya. Jadi tidak boleh melewati itu, ya, tidak boleh melewati lubang tempat BAB kita. Jadi tidak boleh kemana-mana, ya. Kemudian atau wahasapatau, atau misalkan kemaluan, tidak boleh kemana-mana itu najisnya. Kalau tidak kemana-mana boleh tuh si najis itu beristinja dengan tisu atau dengan batu. Tapi kalau udah kemana-mana, udah melewati, misalkan nih si hasapah atau kemaluan laki-laki itu kan bolehnya itu jalurnya relnya di situ tuh. Nah belum kemana-mana, misalkan belum ke batangnya itu, ngocor misalkan ke selangkangannya. Nah itu kalau tidak seperti itu boleh. Tapi kalau sudah ke selangkangan dan sebagainya, itu sudah tidak boleh lagi beristinja dengan batu atau tisu. Kemudian wala yusibahu lan orang ngenani ing najis opo ma'un banyu, dan tidak boleh ada yang mengenai tuh najis air yang lain. Jadi si najis ini nggak boleh kekenaan air lagi, nggak boleh kekenaan air. Tuh yang ketujuh berarti tuh tidak boleh. Misalkan udah najis nih, kena air baik suci maupun najis, itu tidak boleh. Berarti sudah tidak boleh lagi beristinja dengan batu atau dengan tisu. Yang terakhir syaratnya adalah wa antakunal ahjaru tahiratan. Harus ada batunya itu suci tadi. Tidak boleh misalkan batunya ada najisnya. Jadi intinya nih kita harus paham dulu ilmunya. Siapa tahu ini bisa dipakai nanti. Walaupun ini ada air loh Bu. Walaupun ini ada air misalkan, tapi kita mau nyobain, silakan. Atau kita emang tidak boleh kena air, silakan seperti ini. Ini boleh dipakai sholat walaupun wudunya pakai air. Istinjanya pakai tisu dan batu, yang penting syaratnya cukup 8. Boleh wudunya pakai air, terus kita sholat. Bagaimana kalau misalkan ada tisu, ada batu cuma 2? Nah itu kalau cuma 2 kan tidak sah. Tidak sah cuma 2. Berarti itu yang penting batunya kering atau tisunya kering. Cuman kalau 2 tidak boleh pakai sholat, tapi itu tetap bersih. Sebab berarti kan kalau misalkan udah 2 udah bersih sebenarnya, misalkan. Tapi kan kalau kering tidak nempel. Makanya jangan basah. Kalau basah itu memindahkan satu najis ke tempat, dari tempat satu ke tempat yang lain kalau basah. Kalau kering enggak. Nah itu berarti cuman kalau cuman 2 batunya, ya itu tidak sah untuk sholat nantinya. Tetap kita harus kalau di rumah lagi misalkan ada air, tetap lagi istinja atau bersuci dengan air. Nah itulah ya diantaranya syarat-syarat kita bersuci atau beristinja dengan batu. Jadi syarat-syaratnya ada berapa Bu? Ada 8. Kemudian alatnya harus ada syarat 5. Yang satu benda padat, yang kedua yang ketiga yang keempat bisa ngangkat kotor, yang kelima barang tidak terhormat. Terus syaratnya ada 8. Yang pertama harus ada 3 batu minimal. Yang kedua bisa mensucikan tempat najis. Yang ketiga tidak boleh sampai kering najisnya. Yang keempat tidak boleh berpindah najisnya. Kemudian tidak boleh ada najis lagi
ada najis yang lain. Kemudian tidak boleh melewati dubur atau kubul. Dan yang ketujuh, tidak boleh terkena air najisnya. Yang terakhir, kedelapan, harus ada batunya itu suci. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah minggu depan itu paslun furudul wudu'i sittatun. Wallahu a'lam bimuradi. Sallallahu